Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Akmal Creator. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, udah lama kita tidak upload lagi ya. Tapi gak apa-apa karena di video kali ini kita akan membahas sebuah uang. Iya, sebuah uang. Tapi ini bukan hanya sekedar uang guys. Karena ini bisa dibilang ini adalah sebuah harta karun ya. Sebuah harta karun, the real of money. Asik dah. Uang yang paling benar. Kenapa seperti itu ya? Karena wujudnya itu dalam benda, wujudnya itu pun mempunyai nilai harga ya guys ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau misalnya uang kertas, kalau kita sobek yaitu udah gak ada nilainya sama sekali ya guys. Nah, jadi di dekat saya ini udah ada dinar dan dirham ya. Tapi kebetulan ini hanya dirham saja. Dan kita tahu juga bahwasanya dirham itu terbuat dari perak dan dinar itu terbuat dari emas. Nah, kayak gini emas, ada emas juga di sini tapi antam ya. Dan juga dirham, ini dirham. Dirham terbuat dari perak. Nah, kita akan mereview dan membahasnya dan juga saya akan menceritakan pengalaman saya tentunya. Kenapa sih saya bisa membeli barang seperti ini dan di mana dan kapan dan why, intinya mah alasannya kenapa ya. Oke, kita akan dimulai dengan review dulu ya guys. Oke guys, ini kita bakalan review ya guys. Kita melihat wujud dari dirham ya guys. Wujud dari dirham. Ini ada antam gak apa-apa. Nah, ini dia. Nah, kayak gini. Kita bakalan buka, gak apa-apa. Kita bakalan buka. Sebenarnya katanya sih kalau misalnya kita buka segel ini ya kena udara bakalan bisa karatan, nggak tahu sih sebenarnya. Emang perak bisa karatan ya guys? Coba tulis di kolom komentar ya guys kalau kalian ketahui ya guys. Nah, terbanyak kita yang buka yang mana nih? Bingung aku juga ya. Oh, sebenarnya ini ada 3 ya guys. Ada 3 tipe ya guys. Nah, pertama ini yang dibuat oleh Zaim Saidi. Kita baca nih. Sertifikat keaslian Wakala Induk Nusantara. Baca gak? Wakala Nusantara. Kegunaan dinar dan perak, dirham perak dan dinar emas. Menunaikan zakat, sarana lindung nilai, tabung haji, tabungan pendidikan, sedekah, wakaf, mas kawin dan alat transaksi muamalah sukarela. Masya Allah kan? Di sini ya ada keterangannya juga. Kita buka aja ya. Kita buka. Set. Ini gambarnya ada Mekah ya, ada ke Mekah lagi, ada Ka'bah ya gimana ya. Baitul Mal Nusantara, Ka'bah, 1 dirham 1432 Hijriah. Ini cetakan pada masa itu ya, pada tahun 1432 Hijriah tentunya ya. Nah, di belakangnya ada tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau ini ya gimana ya, beratnya ya nggak terlalu berat sih guys ya, segini lah, ampang enteng-enteng dikit gitu. Tapi kalau misalnya sama koin rupiah ya tentunya ini agak berisi ya, lebih berisi gitu kan. Di sini bacanya tuh dirham, jenis koin dirham, komponen perak murni, kadar 99.95%. Berarti itu masih ada campurannya ini, masih ada campurannya. Berat gram 2,975. Ini memenuhi syarat syariahnya dirham ya. Ini mengikuti katanya sih dari lihat ceramah-ceramahnya beliau mengikuti ya pada zaman Rasulullah dirhamnya ya kan. Nah, ini dia yang dibuka sama saya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini nih, cetakan halal Indo nih. Kita buka aja. Gini nih. Keren ya desainnya. Di depannya ada tulisan Muhammad. Di belakangnya ini masjid mana nih? Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa. 1421 Hijriah cetakannya.
fine silver tuh 3.11. No, ini nih kadaran dirhamnya nih, kadaran peraknya ya. Kalau ini 3.11, kalau yang James ID 2.975. Iya gak sih kayak gitu? Bingung saya juga kan. Tapi yang jelas yang saya ketahui dari beliau, yang orang ownernya, amirnya, ini seperti Antam ya. Jadi itu benar-benar lebih banyak murninya ya, peraknya lebih banyak murninya daripada yang James ID. James ID itu ada campuran bahan lainnya tentunya. Nah ini dia surat pembeliannya ada tuh, kasih Indo ya tuh, harganya segitu, ini beli berapa gitu gak tau lah. Dan ada juga yang ukuran besarnya nih, yang ukuran besarnya nih, yang ukuran besarnya nih, yang ukuran besarnya sama desainnya ya, sama desainnya Muhammad. Ini lebih tebal tentunya tuh. Ini nilainya 5 dirham. Kalau ini yang kecil kayak gini 1 dirham. Jadi bisa kalian bandingkan ya. Yang 5 dirham itu besarnya segini dan lumayan berat ya, berisi juga. Dan kalau misalnya 1 dirham ini seperti ini nih. Gitu. Kalau desain sih udah menakjubkan ya. Ya begitulah. Saya gak punya dinar sih, gak ada emasnya. Yang emasnya cuma Antam doang kayak gitu. Nah jadi itu review dirham ya. Nah kali ini aku mau sharing sedikit lah, sharing dan juga cerita kepada viewers, kepada kalian semua yang lagi nonton. Nah kenapa sih aku beli dirham ini dan di mana, ke siapa, kapan dan lain-lain. Ya karena kan kalian tahu lah bahwasanya netizen itu kepo ya guys ya. Tapi ya namanya juga kepo itu sifat manusia lah guys, asal jangan kepo sama malam pertama orang. Oke, balik ke pembahasan. Jadi aku beli yang dirhamnya Zaim Zaidi itu, yang ini aku beli di grup FB, di forum Dinar Dirham. Nah dari situ asal muasalnya ya. Nah, jadi di grup itu ya tempat diskusi masalah dinar dirham tentunya ya. Jadi ada orang yang mempunyai stok yang banyak dirhamnya. Aku kontak orangnya dan aku ajakin COD-an dan akhirnya ketemu di daerah Depok. Nah akhirnya di situ ngobrol-ngobrol ya, dia punya banyak stok kata dia tuh, bilang kan kenapa dia punya banyak stok. Katanya dia tuh gini, katanya setelah habis gajian dari kerjanya dia langsung tukerin ke dirham, katanya dia langsung tukerin ke dirham ya. Ketika itu aku beli itu per koin dirhamnya itu kisaran 70.000 ya, 70k ya. Jadi satu dirham gini itu 70.000. Nah 70.000. Dan itu ketika jauh dari sebelum penangkapannya Zaim Zaidi ya, yaitu yang sebagai menjadi amir itu atau pendiri dari pasar muamalah ini. Nah kalau yang satunya ini dari Halal Indo ya. Jadi aku beli ke orangnya langsung, orang pembuat dari dirhamnya ini langsung, maksudnya ya bisa dibilang amirnya lah. Amir itu sebagai pengelolanya lah. Nah kayak gitu. Tapi cetakan beliau masih belum mendirikan pasar muamalah. Jadi cuman hanya sekedar membuat dirhamnya saja. Nah kayak gini. Jadi cuman buat dirhamnya saja, tidak membuat pasar muamalahnya. Ya seperti Antam lah. Jangan salah ya, Antam juga mencetak koin dinar dirham guys. Kalian kalau misalnya tahu lebih lanjut tentang Antam itu pasti ada juga mereka menjual dinar dan dirham juga. Tapi ya gak ada pasar muamalahnya Antamnya juga kan. Nah bagi yang kalian tidak tahu pasar muamalah itu apa? Pasar muamalah itu adalah pasar yang dimana di dalamnya itu bertransaksi hanya dengan memakai dinar dan dirham saja. Tidak ada uang kertas kayak gitu, uang koin Indonesia, rupiah dan lain-lain gitu kan. Nah jadi sedikit fun fact bahwasanya ini dirham Halal Indo, amirnya itu beli mentahannya, beli peraknya itu ke Antam. Jadi ya amirnya itu beli mentahannya aja, kemudian ia cetak dengan desain ia sendiri ya. Nah itu aku dapat dari infonya orangnya langsung ya, dari amirnya langsung, dari ownernya langsung lah kalau bisa dibilang.
Terus kenapa sih aku pengen menukarkan uang rupiah aku ini dengan dirham seperti ini ya? Maksudnya beli dirham ini ya, kenapa gitu? Ya alasan klasik sih sebenarnya, namanya juga perak. Namanya juga perak dan emas ya, di dalamnya juga ya terdapat nilainya lah. Jadi gak rugi walaupun perak ya, sebenarnya itu gak seperti emas. Karena harganya itu ya udah segitu-gitu doang, nggak naik kayak emas gitu. Nggak naik kayak emas kan, kalau emas kan ya setiap tahun kan biasanya naik, melonjak kan, kayak gitu. Aduh jatuh. Jadi ya namanya juga perak, ya harganya stabil segitu-gitu doang. Jadi 73.000, 70.000 segitu, paling naik 1.000 setahun 1.000. Ya walau alam sih, nanti kemudian hari akan naik atau enggak. Itu alasan klasik, tapi ada beberapa alasan-alasan yang mendorong lagi yang tentunya berkaitan dengan agama dan lain-lain ya tentunya. Itu ada lagi alasan-alasan yang banyak sebenarnya. Tapi karena takut kepanjangan video ini ya kita akan tutup aja. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua yang menonton. Semoga terhibur dan see you in the next video.